Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tahun bisa berganti, tetapi Engkau Allah yang tetap. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Engkaulah Allah yang besar, Allah yang penuh belas kasihan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkaulah yang rindu kami untuk kami kenal bersama-sama pagi ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami pada pagi hari ini, supaya melalui kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami semakin melihat akan siapakah Engkau Tuhan, bagaimana Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan itu, supaya benar-benar hati kami berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau. Hati kami benar-benar hanya tertuju kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami, dan Engkaulah kiranya akan menghalau segala kuasa kegelapan yang membuat tidak bisa firman itu kami mengerti, bahkan tidak bisa firman itu masuk ke dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, mungkin ini pertama kali setelah tahun yang baru kita jumpa ya. Ya. Baik, pagi ini kita akan belajar dari kitab Keluaran. Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak Ibu nanti yang genap. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah kamu datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ya, mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya Tuhan setia dan penuh belas kasihan. Tahun sudah berganti, tetapi kita belum tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi. Ya, tetapi di dalam semuanya itu hanya satu yang harus kita mengerti, bahwa di dalam tangan Tuhan semua itu terkendali. Tuhan tidak berubah dari generasi ke generasi. Dia setia dan penuh belas kasihan. Kepada Dialah kita perlu meletakkan segala harapan. Ya, adakah sudah seperti warta ini ya, masih tahun baru gitu ya, tetapi tetap sama dari tahun 2023 gitu. Tahunnya baru, bahkan ada yang berkata begini, aku tidak pernah berharap, artinya gini, maunya gak usah ada tahun baru. Kenapa? Tertekan aku dengan tahun baru, katanya. Kenapa? Bagiku sama saja. Tahun 2023 dengan tahun 2024 sama saja. Maka ketika dibilang tahun baru justru menambah tekanan bagiku, dia bilang. Kenapa? Gak ada yang baru. Kalenderku aja yang baru, mungkin gitu ya. Iya. Jadi bagaimanakah kita yang ada di sini? Kalau kemarin Pak Kalpin sempat singgung ya, akhir tahun ditutup dengan kekhawatiran, awal tahun dibuka dengan kekhawatiran. Jadi tetap dalam kekhawatiran. Ya, kita melihat pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah keadaan orang-orang Israel di tanah Mesir? Iya. Di sini tadi kita melihat bahwa raja sudah mati. Firaun sudah mati, tetapi mereka masih berada dalam situasi yang sama. Iya. Apakah juga ada seperti itu kita ya? Tahun sudah berganti, tetapi kita tetap dalam situasi yang sama. Kalau enak sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang Israel ini tadi gimana? Mereka masih mengeluh. Mereka masih mengeluh karena perbudakan. Iya. Apakah ada artinya sesuatu yang kita rasakan yang baru di dalam tahun yang baru ini? Kalau orang Israel ini gak ada. Kalau tahun demi tahun berganti gak ada perubahan. Tetap mengeluh dalam perbudakan. Bahkan ketika raja pun berganti tidak ada perubahan. Kenapa? Karena mereka tetap dalam perbudakan jadi mengeluh. Iya. Tetapi ada memang yang artinya sesuatu yang baru. Disinilah kita mulai melihat orang Israel berseru kepada Tuhan. Kalau nanti kita baca mulai dari pasal 1, bahkan sebelum ayat 23 pasal 2 ini, dalam keluhan dan penderitaan tidak ada seruan kepada Tuhan. Jadi banyaknya orang mengeluh. Tapi bisa gak ada seruan kepada Tuhan? Bisa mengeluh, aduh capek kali aku, aduh susah kali hidupku, aduh letih aku rasa, tapi gak ada seruan kepada Tuhan. Tapi justru apa? Cerita sama orang gitu ya. Cerita sama yang lain. Tapi gak ada seruan kepada Tuhan. Bangsa Israel tahun demi tahun, raja pun sudah tadi berganti ya. Tapi selama ini keluhan mereka tidak ada artinya seruannya kepada Tuhan. Tapi sekali ini dalam keluhan perbudakan itu mereka mulai sudah berseru-seru kepada Tuhan. Ya memang di sini nggak dikasih tahu ya, apakah selama ini mereka bukan berseru kepada Tuhan, ataukah justru mereka mengikuti ilah-ilah Mesir itu? Tetapi di saat ini kita lihat tadi
Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ini udah berteriak katanya, kan adanya seruan dalam hati ya. Seruan, ini udah teriak. Kalau orang udah teriak kayak mana ini? Udah pahit kali. Makanya ada orang sampai pergi dia ke gunung, pergi dia ke tepi pantai. Di situ dia berteriak. Nah, gitu ya. Entahkah teriakannya itu hanya teriak, gitu lain juga ya. Atau di situ dia berteriak Tuhan, gitu ya. Ada sini udah dalam tahun baru pun sudah berteriak dia. Tuhan, gue latih kok kayak gitu ya. Tuhan, sudah getem ini, Tuhan, sudah pahit. Tuhan, sakit ini. Iya. Jadi di sini tadi bukan katanya hanya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, tetapi apa? Mengerang. Kalau mengerang ini kayak mana? Ini sudah biasanya orang mengerang itu kalau udah sakitnya nggak tertahankan. Kan itu menunjukkan gitu ya. Jadi ini benar-benar lanai tergengken gitu ya. Benar-benar sudah sangat pahit. Benar-benar sudah sangat menderita. Iya, seorang ibu kemarin setelah 20 tahun pernikahannya lebih, akhirnya dia mengakui, Tuhan layaknya ini ku terima. Kalau selama ini dia hanya menuntut suaminya. Selama 20 tahun lebih dia tuntut suaminya terus menerus. Kenapa? Karena suamikulah aku begini menderita. Dia kurang punya hikmat, tidak punya pikiran yang panjang. Semua aku harus ajari. Dia terus menuntut suaminya. Tapi dalam tahun 2023 kemarin sudah mulai dia lihat aku yang salah. Kenapa? Karena memang waktu dia gadis dia sudah datang kepada Tuhan. Waktu dia menikah dengan suaminya ini, hamba Tuhan sudah peringatkan. Jangan, karena suamimu ini belum kenal Tuhan, menderita kau nanti. Rupanya dia harapkan bapaknya yang mencegah. Mungkin bapaknya takut dia nggak menikah kan gitu ya. Ya udahlah, yang penting anakku ini menikah. Yang penting udah dapat status. Artinya kan karena dia melihat kelemahan dalam anaknya ini, udahlah yang penting ada temannya lah. Bentar lagi aku mati kok. Jadi bapaknya tidak mencegah. Bapaknya sudah bertobat. Tapi dia diam aja, walaupun dia tahu calon menantunya ini belum bertobat. 20 tahun pernikahan getir. Tapi dalam tahun yang lalu lah, disitulah dia berkata, Tuhan ini cocok ku terima. Baru disinilah seruan yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan, dulu memang aku sombong. Dalam hatiku dia bilang apa? Jangan kasih aku laki-laki yang pintar. Karena dia merasa ada kekurangan, jangan kasih laki-laki pintar. Biarlah nanti laki-laki itu kurang cerdas. Dalam hatinya apa? Supaya aku nanti tampil, supaya nanti aku atan, supaya aku nanti layak. Dalam hatinya bisa kuatur. Ternyata ketika dia yang mengatur, dia ambil posisi suaminya, pahit. Dan gak ada yang ngerti, dia cerita sama anaknya, gak ada ngerti. Tapi akhirnya apa? Dia menjerit kepada Tuhan. Dan ketika dia bilang, aku salah Tuhan. Dan sama suaminya pun dia mengaku salah. Bahwa apa? Memang dulu aku berdoa supaya jangan cerdas yang datang. Dan ternyata kaulah itu katanya. Dan ketika kau tidak begitu cerdas, aku capek. Iya. Tetapi di dalam tahun ini tadilah, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, tahun ini tadilah Tuhan melawat suaminya. Menjerit. Iya, banyak orang menjerit, tapi ceritanya kemana? Ya anaklah diteriaki, suamilah yang dibentak. Tapi apakah jeritan itu kepada Tuhan? Apakah keluhan itu kepada Tuhan? Apakah erangan itu kepada Tuhan? Atau dilampiaskan kepada orang? Ini kan berbeda ya. Tadi kita lihat di sini orang Israel ini baru dalam ayat inilah. Berapa tahun ya? Memang tidak dikasih tahu ya berapa tahun mereka akhirnya Musa ada di Mesir, Tuhan utus gak dijelaskan berapa tahun. Tetapi orang Israel dalam perbudakan di Mesir 430 tahun. Jadi begitu lama mereka gak berseru kepada Tuhan. Jadi adakah orang sudah menderita gak berseru kepada Tuhan?
Walaupun tahun ganti tahun keadaan tetap sama, berarti ada. Kalau yang di sini enggak kan? Yang di sini udah berseru sama Tuhan kan? Karena meyakini Tuhan yang bisa menolong dalam kepahitankah? Dalam tekanankah? Dalam kesulitankah? Iya. Kalau mereka ini tadi diperbudak. Kalau kita apa yang membuat kita mengeluh? Iya. Apakah juga tetap tahun sudah berganti, perbudakan masih jalan? Yaitu perbudakan apa? Perbudakan dosa. Tahun sudah berganti tetapi kepahitan masih dipikul. Tahun sudah berganti tetapi kebencian masih dipikul. Nah, ini gimana ya? Dan ini yang memahitkan. Iya. Kita melihat pertanyaan yang kedua, siapakah Allah yang menyatakan diri kepada Musa? Di ayat 24 tadi dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Jadi ketika kita berseru Tuhan dengar. Jadi kalau ketika kita berseru Tuhan dengar, lalu ngapain? Teriaknya sama yang lain. Lalu ngapain ngeluhnya sama yang lain? Di sini tadi Tuhan katakan dia mendengar erang mereka dan mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu Allah yang setia. Sudah 400 tahun tetapi Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu orang bilang gini, kelamaan Tuhan ingat janjinya. Masa 400 tahun? Iya. Tuhan tahu soal saat. Kenapa bangsa Israel 70 tahun dibiarkan di Babel? Baru setelah 70 tahun itu Tuhan tolong dalam kemustahilan. Tuhan tahu 70 tahun itulah memang akan membuat hati orang Israel itu lembut. Kenapa ibu ini tadi sampai 20 tahun lebih? Kenapa? Karena sampai sebelum tahun ke-20 ini tadi, yang dia salahkan siapa? Suaminya. Yang dia salahkan siapa? Anak-anaknya gak nurut. Tetapi tidak pernah dia sampai kepada aku salah memang dalam pernikahan. Aku sombong di situ. Karena dalam hatiku kalau seperti ini nanti modelnya aku bisa tampil. Tetapi dalam artian aku nanti bisa atur. Setelah 20 tahun itulah baru dia menyadari kesombongannya. Sebelumnya gimana? Enggak. Maka enggak ada Tuhan perhatikan. Kalau kita lihat tadi di sini kan, Allah itu setia, bukan dia tidak ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memang sudah berkata bahwa keturunannya akan ada di Mesir selama 400 tahun. Sampai kedurjanaan orang Amori, orang Het, orang Yebus yang ada di tanah Kanaan itu matang kejahatannya. Tuhan bilang, aku akan bawa mereka ke sana. Iya. Jadi Tuhan itu setia, Tuhan tahu soal saat. Iya. Jadi ada orang, iya aku udah merasa capek kali nih gitu. Ya bisa juga kita periksa. Dalam capek itu bisa juga kekuatan di sana masih ada. Cara sendiri itu masih ada. Kalau di sini nggak ada lagi. Murni Tuhan, tinggal Engkau yang tolong kami. Berarti sebelum saat yang ini tadi, berarti masih ada cara-cara yang mereka buat. Atau bahkan bisa saja mereka berseru kepada ilah-ilah orang Mesir itu. Iya. Siapa tadi di sini kita lihat Tuhan? Dia Tuhan yang mengingat perjanjiannya. Dia nggak lupa. Dia ingat perjanjiannya kepada Adam. Bahwa apa? Dia ingat perjanjiannya kepada Hawa. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan perjanjian itu Tuhan tidak lupakan. Dan Tuhan terus kerjakan sampai akhirnya pada saat yang tepat itu digenapkan. Yaitu apa? Ketika Kristus datang.
Kalau kita melihat dari segi sejarah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, di situ kehausan, pengharapan bangsa Israel terhadap janji Mesias itu memang sangat tinggi. Maka kita bisa lihat ada bangkit seperti Simeon yang sudah mengharapkan akan Mesias itu, seperti Hana, Zakaria, seperti Elisabet, dan juga Maria. Bahkan janji akan Mesiani ini sudah ada dalam bangsa yang lain. Makanya kitab Matius catat tentang orang Majus. Nggak mungkin itu tiba-tiba mereka lihat bintang, lalu mereka mengerti ada raja yang lahir. Tetapi janji tentang Mesiani ini, Mesias ini bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi bangsa-bangsa lain. Kita lihat ya, pada zaman Babel, Daniel, berapa kali raja bangkit, dia ada di sana sebagai nomor 2. Dan Allahnya itu dikenal. Dan nubuatan Daniel itu diperdengarkan kepada bangsa-bangsa jajahan daripada Babel, Media, Persia yang waktu itu memerintah. Jadi Tuhan memang adalah Tuhan atas semua bangsa. Walaupun waktu itu dia pilih Israel adalah sebagai apa? Wakil. Tetapi Tuhan adalah Tuhan semua bangsa. Dia ingin dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Maka di sini tadi kita melihat Allah itu Allah yang setia. Dia tidak pernah lupa atas apa yang dia janjikan. Iya. Walaupun soal waktu itu dia lebih mengerti. Ya. Kita bisa melihat siapa lagi Allah tadi di sini kita melihat. Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri. Di sini tadi kita melihat di ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah itu adalah Allah yang mau untuk dikenal. Makanya kalau kita belajar dalam pengisian kemarin, alam ini sudah berbicara. Allah itu ada. Dan itu tidak bisa manusia pungkiri. Allah itu tidak ada. Karena Allah mau menyatakan dirinya. Hanya siapa yang memang benar-benar mengamati akan penyataan Allah itu. Orang Majus mengamati penyataan Allah lewat alam. Namun itu menuntun mereka kepada firman. Musa mengamati apa yang Tuhan kerjakan tadi, kan bisa aja dia cuek ya. Adapun api dalam semak belukar, enggak peduli. Sebenarnya kalau kita benar-benar artinya memikirkannya, ada banyak sekali mungkin Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Tetapi bisa kita yang cuek. Enggak peduli. Kalau di sini tadi kita lihat ya, Musa ini kayak anak kecil yang mau tahu tadi dia ya. Ketika dia lihat semak api tadi yang terbakar, tapi semak apinya tidak hangus, dia mau tahu. Mau tahu. Kok bisa ya? Seperti ini kok bisa ya? Ya kan ada juga seseorang yang karena mengamati burung kodibri itu ya, yang terbang berapa kali kepak dalam hanya 1 detik, dia amati kok bisa ya? Iya. Sama seperti seorang hamba Tuhan yang menceritakan anak muda yang ateis kena TB, lalu waktu itu saran dokter satu-satunya membuat kau sembuh hanya kalau kau tinggal di pegunungan, karena di sana oksigen tinggi. Dulu belum ada mungkin obat TB seperti ini ya. Jadi kau ke gunung karena oksigen tinggi, paru-parumu akan tertolong. Dia gak peduli Tuhan. Ketika dia lewat, artinya berjalan gitu ya, naik bus tentunya ya. Terakhirnya dia dapat gunung batu besar, dia tulis, hanya orang bodoh lah yang berkata Tuhan ada. Artinya apa? Tuhan tidak ada. Dia tulis Tuhan itu tidak ada. Tetapi ketika dia di gunung, 6 bulan ada di sana, dia tiap hari mengamati dari ketinggian itu, lembah-lembah yang ada, dia mulai mikir, kok semua bernapas, tapi kenapa udara tetap segar? Tumbuhan pun bernapas, mengeluarkan CO2. Binatang apalagi?
belum lagi kotorannya, belum lagi dia bilang maaf ya kentutnya, dia bilang ya, belum lagi napasnya, belum lagi manusia. Tapi mengapa udara tetap segar? Ini kalau nggak ada yang mengaturkan siklus yang ini nggak mungkin. Disitulah akhirnya dia mengerti. Ini pasti ada yang mengaturkan ini. Siapa? Ya Tuhan. Dan setelah dia sembuh, dia turun dari gunung, masih sejauh itu ya. Yang tadinya dia tidak percaya ada Tuhan. Ini udah mulai percaya ada Tuhan. Ketika dia turun, dia lihat tulisannya. Tidak ada Tuhan. Dia tambahi, hanya orang gila yang berkata, tidak ada Tuhan. Sebenarnya Tuhan menyatakan diri. Dan sini tadi kita lihat ya. Musa terhadap apa yang Tuhan kerjakan, dia seperti anak-anak mau tahu. Ya, tapi bagaimana dengan kita? Kalau udah tahun berganti tahun keadaan tetap sama gitu ya. Tekanan tetap ada. Ada nggak hati mau tahu? Tuhan kenapa nggak ada perubahan? Kenapa nggak ada kelegaan? Mengapa hidupku begini aja? Kadang-kadang kan nggak harus lewat pernyataan spektakuler seperti ini kan? Kita mau tahu. Tetapi hal-hal sederhana lewat hidup yang ada. Iya. Jadi siapa Tuhan tadi? Tuhan yang mau menyatakan diri. Dan Tuhan yang bekerja lewat alam ini untuk kita boleh mengenal Dia. Untuk menuntun kita kepada firman-Nya. Siapa lagi kita melihat tadi Tuhan di sini? Di ayat yang ke-5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Siapa tadi Tuhan di sini? Tuhan memang Tuhan yang rindu untuk kita kenal. Tuhan yang mau menyatakan diri, tetapi Dia Tuhan yang kudus. Tuhan yang mau kita dekat dengan Dia, tetapi Dia Tuhan yang kudus. Maka apa? Kalau datang mendekatkan diri, harus menanggalkan apa yang kotor. Bukan berarti apa? Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang ingin untuk kita kenal dan Tuhan ingin dekat dengan kita, tetapi bukan berarti kita bisa datang kepada Dia dengan segala kekotoran itu tanpa mau menanggalkannya. Tuhan katakan tadi di sini apa? Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Ada juga orang mau datang sama Tuhan, tapi gak mau meninggalkan, gak mau menanggalkan apa yang kotor, apa yang najis. Tuhan bilang jangan, tidak bisa. Bisakah kita dekat dengan Tuhan? Tuhan yang menyatakan diri kepada kepada Musa, Dia bukan Tuhan yang jauh, yang tidak mau membangun relasi dengan kita. Bukan. Dia Tuhan yang mau membangun relasi dengan kita. Tetapi apa? Ada hal yang membuat kita gak bisa berelasi dengan Dia. Yaitu apa? Apa yang kotor, apa yang najis. Itu gak bisa. Karena Dia Allah yang kudus. Ini gimana ya? Banyak orang mau datang pada Tuhan tanpa meninggalkan yang kotor, nggak bisa. Siapa lagi kita melihat di sini tadi Tuhan? Dikatakan tadi ayat yang ke-6. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah yang mau menjadi Allah secara pribadi bagi orang. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dia mau menjadi Allah secara pribadi tiap-tiap orang. Jadi Dia bukan Allah yang jauh yang gak bisa dijangkau. Tidak. Dia mau membangun relasi dengan tiap-tiap orang. Kalau kita lihat tadi ya, seperti Abraham. Dia datang kepada Tuhan, ada yang dia tinggalkan. Kita lihat juga Ishak. Ketika dia hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Begitu juga Yakub. Ketika dia dipimpin dan hidupnya ditolong oleh Tuhan, dia mau juga berjalan di dalam jalan Tuhan walaupun banyak hal dia harus dimurnikan.
Dia Allah yang mau menjadi Allah kita secara pribadi dan juga dia mau menjadi Allah secara bangsa. Di sini katanya tadi mereka orang Israel. Siapa lagi Allah tadi di sini kita melihat? Di ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku mengetahui, dan aku mau melepaskan, dan aku mau menuntun. Inilah Allah. Kemana kita meletakkan harapan kita di dalam segala keadaan yang kita alami? Uang tidak punya hati, dia nggak punya perasaan, dan dia tidak ada pengertian. Walaupun sepertinya dia banyak memberikan pertolongan dalam hal-hal yang kita butuhkan, tapi dia nggak punya hati. Maka dia nggak bisa mengerti pikiran kita, dia nggak bisa mengerti ketertekanan kita. Walaupun begitu banyak orang menaruhkan harapan kepada dia. Menaruhkan harapan kepada ini yang nggak ada jiwa. Banyak orang meletakkan seluruh dan mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada uang yang nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya pengertian, dan nggak bisa memberikan kelepasan. Betapa banyak orang mengorbankan dirinya demi uang, mengorbankan keluarganya demi uang, mengorbankan segala-galanya demi uang. Tapi bisakah uang mengerti dia? Bisakah uang memahami perasaannya? Bisakah uang mengetahui apa yang dia rasakan? Enggak. Kemana lagi orang menaruhkan pengharapan? Kemarin di dalam pelayanan di Kutagrad itu, ada satu kami jumpai ibu itu lumpuh. Tadinya kami mau bertemu dengan ibu ini, itunya tujuan. Tapi suaminya yang duluan cerita, aku udah jahat di hadapan Tuhan. Memang dia mantan kepala desa dulu, aku jahat di hadapan Tuhan. Dia yang banyak cerita. Rupanya dia bilang, istriku ini udah sering ku katakan, jangan lagi kau panggil orang mati itu. Rupanya ada itoknya yang meninggalnya nggak wajar seperti itu ya. Itu terus dipanggilnya karena dalam pemahaman kan orang Karo yang nggak kenal Tuhan dan nggak mempercayai Yesus bangkit dari antara orang mati, dipikir kalau ada keluarga yang mati tidak normal, ini akan menjadi penjaga keluarga, begu jabu. Kepada dia rupanya terus berseru, udah kuingatkan istriku ini, jangan lagi kau panggil itokmu itu. Rupanya bapak ini jarang-jarang pun dia ke gereja, nempel bagi dia firman itu, dan bahkan dia nggak merasa layak lagi datang sama Tuhan. Dia bilang, aku ada buat 6 puisi tentang Tuhan loh, dan gak melenceng dari firman. Dalam hatiku, bapak ini pengetahuannya akan firman kok ada, padahal jarang gereja. Berarti apa? Dia merasa gak layak datang sama Tuhan, tetapi dia udah mulai menyadari, aku jahat di hadapan Tuhan. Disitulah saya mengerti, kami dipanggil Tuhan bukan untuk ibu ini, tapi ternyata untuk bapak ini. Pengertiannya ada, dan bahkan dia bilang, kejahatanku yang seperti ini banyaknya, gak akan mungkin tertanggulangi lagi kan. Gak ada lagi keyakinannya. Rupanya dia satu angkatan dengan bapak saya. Dia cerita, sepak terjang bapak Adu dan aku itu sama. Hanya apa, kalau dia minta 50, aku minta 100, dia bilang. Lebih. Jadi kan di sini tadi kita melihat Allah itu memperhatikan, tapi kemana kita meletakkan harapan? Kemana kita berseru? Ya kalau kita gak pernah peduli dengan dia, gak pernah berseru kepada dia, apa jalannya juga dia memberikan pertolongan? Saya gak pernah berpikir kalau bapak ini tadi yang ternyata adalah Tuhan mau kami jumpai. Gak pernah terpikir oleh saya, karena seluruh kampung itu tahu sepak terjangnya seperti apa. Bahkan apa, dia gak malu cerita, seperti inilah aku permen, katanya gitu kan. Dia bukakan semua aibnya, dia tidak malu. Aku aja jarang lu aku ketemu laki-laki begini. Biasanya laki-laki hanya kisi-kisi aja, kita yang harus
Apa ini maksudnya ini ya? Kisi-kisi yang membuat PR dalam diri hamba Tuhan. Dia enggak vulgar. Diceritakan. Kan kamu cuma tahu kan bibi dua, lebih dari itu yang sah. Yang enggak sah. Dia bilang seperti itu. Wah, selama pelayanan saya baru dia yang jujur membukakan. Maka waktu itu dalam hati saya, ini orang perlu datang sama Tuhan. Maka memang saya tantang. Tiap kali berdoa dia buka topi. Dalam ini kan bentuk apa? Aku datang kepada Tuhan, aku harus hormat. Tiap ayo kita berdoa, buka topi. Allah memperhatikan, entah sudah menjeritnya dia lama. Aku pun gak ngerti bagaimana jalannya kami bisa berjumpa dengan dia. Artinya, Ana punya pikiran kepada istrinya. Kami udah jauh, gak ada lagi cerita apa-apa. Tapi ini tadi, Tuhan memperhatikan. Kemana kamu letakkan harapanmu? Kemana kamu berseru? Tuhan yang bisa mendengar, bukan hanya bisa memperhatikan, bukan hanya bisa mendengar, dan bukan hanya bisa tadi mengetahui penderitaan, tetapi Dia adalah Tuhan yang bisa melepaskan. Dan juga Tuhan yang bisa menuntun. Kalau lepas saja tanpa ada tuntunan, Dia Tuhan yang bukan hanya bisa memulai, tapi gak bisa mengakhiri. Tapi Dia Tuhan bisa memulai dan mengakhiri dengan baik. Dan kita lihat, ini Dia katakan kepada Musa, dan pada akhirnya kita lihat kan, waktu itu Musa sendiri pun gak yakin. Tetapi apa? Kita sudah tahu cerita orang Israel ya. Bagaimana Tuhan dengan tangan perkasa betul apa yang Dia katakan. Bahwa Dia Tuhan melepaskan dan Dia Tuhan menuntun dalam kemustahilan sampai ke tanah Kanaan. Semua kita tahu bagaimana perjalanan orang Israel. Lepas dari Mesir itu seperti apa. 10 tulah Tuhan buat. Untuk membuat apa? Akan keluar dari mulut Firaun itu bahwa apa? Dia Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain pun akhirnya tahu. Allah orang Israel ini adalah Tuhan. Tuhan tahu. Kalau sampai 5 tulah masih bisa ditiru sama ilah-ilah yang lain, sama ahli-ahli Japi. Tetapi sampai tulah yang ke-10 bangsa lain pun ketakutan dan gentar. Nah, siapa tadi kita melihat? Inilah Tuhan. Iya. Dan kita melihat tadi di sini ya, siapakah Tuhan? Dia adalah Tuhan tadi menyatakan diri di dalam semak duri. Ketika kita mengingat semak duri, apa yang kita ingat? Bahwa ini adalah akibat dosa manusia, kutuk. Semak duri itu adalah kutuk karena dosa. Tetapi justru Tuhan menyatakan diri di dalam semak duri ini. Menunjukkan bahwa apa? Dialah Allah yang bisa mengubah kutuk. Dia satu-satunya Allah yang bisa mengubah situasi. Dan mari kita melihat di ayat yang ini sudah sangat sering kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Udah kita hafal pun ya. Mari kita sama-sama membacanya. Dua-dua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang penuh kasih. Ini diulang lagi. Manusia Tuhan katakan sudah lahir dalam daging. Tuhan tahu Nikodemus itu udah capek. Berjuang di dalam hukum Taurat. Tetapi apa? Tidak ada kelepasan. Tuhan katakan, apa yang lahir dari daging adalah daging. Dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Tuhan yang bisa melahirbarukan. Tuhan tahu Nikodemus capek. Dalam seluruh kegiatan agamanya dan dalam perjuangannya, ketaatannya dalam hukum Taurat, daging tetap daging. Ini yang Tuhan lihat.
Nikodemus berjuang di sana. Tetapi Tuhan katakan, Allah mengasihi dunia, mengasihimu Nikodemus. Maka dia mengutus anaknya. Perbudakan dalam daging, perbudakan di dalam dosa, ini memahitkan hidup kita. Tapi apakah kita udah lihat ya? Apakah kita memandang ini sesuatu, ininya masalah tadi kah? Dan Tuhan katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi siapa tadi Allah? Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menuntut. Iya. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Setelah berganti tahun. Apakah keadaan tetap sama? Apakah situasi tidak berubah? Apakah perbudakan masih jalan? Gimana? Tahun sudah berubah? Tahun sudah berganti? Tetapi masih ada dalam keluhan? Masih beberapa hari nih ya. Tapi masihkah ada di dalam perbudakan? Iya. Kemana saudara mengarahkan hati? Dalam keadaan yang saudara alami? Apakah tetap memahami dan apakah tetap meyakini bahwa uang itulah menjadi jalan keluar? Itukah solusi? Kesanakah saudara meletakkan harapan? Kemana? Atau seperti ibu tadi, dia berharap suaminya yang berubah, anak-anaknya yang berubah. Kesana dia terus meletakkan harapan, maka kecewa. Sampai akhirnya dia menjerit kepada Tuhan. Dan jeritannya kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan berbicara. Dan dia menyadari bahwa apa? Akulah yang berdosa. Aku dulu, pada 20 tahunnya, udah lama dia gak ingat loh. Sampai dia gak tahu loh, hatinya itu dulu, doanya itu pun dia gak tahu. Waktu 20 tahun ini tadilah baru dia ingat doanya. Jangan kasih laki-laki cerdas Tuhan. Ingatnya akhirnya doa itu. Tapi berilah laki-laki agak bodoh. Mungkin gitu juga ya kan. Ini laki-laki ini agak baik Tuhan. Berjalan, getir. Tapi apakah sampai melihat ke situ? Tapi ketika dia menjerit, Tuhan bukakan itu. Iya. Kemana saudara mengarahkan hati? Kemana saudara mengarahkan pandangan? Iya. Baik, mari kita membaca sekali lagi Yohanes 3:16-17 ini. Dua-dua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Engkaulah Allah yang mau untuk kami kenal. Engkaulah Allah yang menyatakan diri. Di dalam pribadi Kristus Engkau menyatakan diri. Engkaulah Allah yang setia. Engkau mengingat perjanjianmu dengan Abraham kepada orang Israel. Engkau juga mengingat perjanjianmu kepada Adam dan Hawa. Dan Engkau sudah genapkan. Tidak ada janjimu yang Engkau lupakan. Dan Engkaulah Allah yang memperhatikan. Engkau Allah yang mendengar erangan. Engkau Allah yang berkuasa untuk melepaskan. Dan Engkau Allah yang memberikan tuntunan. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah yang kami rindukan, akan melanjutkan firman ini dalam hati kami. Engkau yang tahu hati kami masing-masing Tuhan. Apakah tahun sudah berganti, tetapi keadaan kami tidak ada perubahan.
tahun sudah berganti, tetapi keluhan dari tahun-tahun yang lalu, permasalahan dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang tetap sama. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami tidak cuek, supaya kami tidak mengabaikan dan menganggap lalu keadaan yang ada Engkau izinkan. Tapi supaya sungguh-sungguh kami boleh seperti bangsa Israel ini tadi, berseru kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang mendengar seruan tiap-tiap orang. Tuhan, kami sungguh memohon, Engkaulah kiranya yang akan bekerja meneruskan firman ini di dalam hati kami semua, baik kami yang hadir di tempat ini, baik juga umat-Mu yang mengikutinya secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.